Halo guys, welcome back to my channel Anita Anggreni. Apa kabar semuanya? Oh ya guys, maaf banget aku udah lama nggak upload video ya. Karena akhir-akhir ini, minggu-minggu ini aku itu lagi banyak pikiran dan kayak stres banget. Dan di video kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang nanya, Mbak kapan pulang? Mbak gimana, lebaran pulang nggak? Nah teman-teman aku, saudara-saudara aku, keponakan aku, dan kerabat-kerabat terdekat itu banyak banget yang nanyain ke aku gimana lebaran ini jadi pulang apa enggak gitu. Nah di video kali ini aku mau jawab semuanya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel Anita Anggreni, buruan di subscribe ya, dan jangan lupa di like. Terima kasih sudah klik video ini, tapi aku mohon klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis guys. Semoga bahagia selalu. Sebenarnya rencananya itu tahun 2020 sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran itu aku mau pulang guys. Dan di video ultah aku di bulan Januari itu, buat teman-teman yang belum lihat silahkan klik di tombol atas ya. Di bulan Januari aku udah pesen tiket sama bos aku, udah dipesenin tiket guys. Dan kebetulan waktu itu Januari adalah hari ultah dan tiketnya itu dibelikan sama bos aku. Karena kalau mau pulang waktu pas lebaran gitu ya, atau sebelum lebaran, tiket itu udah banyak yang pesan, banyak kehabisan tiket lah. Jadi waktu Januari itu aku udah pesen tiket guys. Ya berhubung karena keadaannya seperti ini, yang sekarang banyak banget wabah penyakit dari virus corona itu, apalagi sekarang di Indonesia yang makin lama makin parah ya guys ya. Waktu di bulan Januari itu Indonesia belum terkena virus corona. Di Taiwan pun juga belum ada kasus-kasus corona atau TKW yang terkena corona kayak gitu. Dan setelah di Taiwan ada TKW terkena virus corona dan juga di Indonesia sekarang makin parah, sekarang peraturannya udah nggak ada visa cuti. Di sebelum-sebelumnya itu waktu di bulan 1-2 itu masih bisa pulang ya guys. Tapi ada beberapa negara yang pesawatnya itu dipending, nggak bisa nerbangin sampai ke Indonesia. Kalau nggak salah waktu bulan 1 atau bulan 2 itu Hong Kong ya, yang punya tiket transit Hong Kong itu di cancel karena nggak bisa nerbangin gitu ya, pesawatnya nggak bisa terbang sampai ke Indonesia karena waktu itu Hong Kong parah. Dan berhubung hari ke hari Taiwan juga di bulan kemarin itu ada TKW yang terkena virus corona. Buat teman-teman yang belum ngelihat videonya silahkan klik tombol di atas. Nah, karena waktu itu ada kasus TKW yang terkena virus corona, jadi pemerintah Taiwan ataupun di Depnaker itu kayak merubah peraturan-peraturan baru gitu loh. Jadi ceritanya, tadinya tuh aku rencana mau pulang, sebenarnya bisa pulang. Aku pesen tiket yang transitnya di Brunei, alhamdulillah waktu itu bisa gitu loh. Jadi aku kayak seneng banget gitu. Dan sekarang bukan hanya pesawatnya aja yang nggak bisa nerbangin sampai ke Indonesia, karena Indonesia begitu parah banget ya sekarang kasus corona ini. Sekarang itu udah nggak ada visa cuti. Bulan 3 akhir kemarin agensi aku datang, dia bilang, Anita kamu nggak bisa pulang karena sekarang udah nggak ada visa cuti. Peraturan baru, kalau kamu mau pulang, kamu nggak bisa balik lagi ke Taiwan. Bisa balik lagi mungkin nunggu proses baru lagi, kayak potong gaji, terus sekolah lagi di PT, seperti itu. Nah, karena aku dapet kabar dan info seperti itu, aku langsung stres, guys. Tadinya tuh aku udah persiapan beli barang, beli oleh-oleh, dan juga aku udah ngabarin ke suami dan anak aku mau pulang. Tadinya tuh aku bahagia banget karena seneng sebentar lagi tuh Ramadan dan Lebaran bersama keluarga, bersama anak dan suami. Tadinya tuh aku seneng banget karena udah 6 kali Lebaran dan 6 kali Idul Fitri aku nggak sama keluarga aku guys, karena posisi aku berada di Taiwan. Jadi selama 6 tahun itu aku merasakan Ramadan dan Idul Fitri itu di Taiwan. Sebenarnya aku kayak merindukan, pengen Ramadan, berpuasa, berbuka puasa, sahur bersama suami dan anak, Idul Fitri bareng keluarga. Itu aku merasakan yang kayak rindu banget, pengen bersama-sama mereka gitu kan. Gimana sih rasanya? Buat teman-teman pasti juga ngerasain kan kalau pingin banget ngerasain suasana Ramadan bersama keluarga ataupun Idul Fitri bersama keluarga. Dan ternyata sekarang
nggak bisa pulang. Aku tuh stres banget. Aku sebenarnya bisa pulang guys, tapi nggak bisa balik ke sini. Yang aku bingungkan itu kalau aku seandainya pulang dan nggak bisa balik ke sini, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kan aku kan udah janji waktu itu bos aku itu kayak mohon-mohon banget. Aku disuruh nambah kontrak gitu ya. Sebenarnya aku udah bilang aku kayak berat banget untuk menambah kontrak. Jadi bos aku kayak ngasih kelonggaran, nggak apa-apa deh kamu nambah 1 tahun aja. Dan kamu cuti aja nggak apa-apa 1 bulan. Waktu itu bilang gitu guys sebelum kasus corona ini. Dan ternyata karena ada kasus corona ini, padahal aku udah beli tiket guys. Ini guys tiket aku, kelihatan nggak? Ini nama aku dan ini aku transit di Brunei naik pesawat Airlines. Ini udah beli guys. Dan tadinya aku mau pulang di bulan Mei tanggal ini 19, kelihatan nggak? Jadi tuh aku kayak stres banget, aku bingung gimana kalau seumpamanya aku pulang dan nggak balik lagi. Tapi kembali lagi gimana adanya bos aku, karena aku udah janji mau nambah kontrak cuma 1 tahun aja. Kalau seumpamanya aku pulang dan aku nggak balik, otomatis bos aku juga stres banget karena untuk sekarang ini para TKW ya, para BMI yang di Indonesia nggak bisa terbang sampai ke Taiwan karena masih ditutup. Kayak PT, kayak saluran tenaga kerja itu masih ditutup karena adanya kasus corona yang sekarang di Indonesia sekarang udah di zona merah. Jadi ya itu tadi guys, aku makanya kenapa aku lama banget nggak upload video, karena aku tuh kayak setiap malam tuh kayak kepikiran gimana nasib aku nih, aku pulang apa enggak. Dan sementara aku itu rindu banget, ingin banget bersama keluarga di saat Ramadan atau Idul Fitri. Tapi kalau aku pulang jelas aku nggak bisa balik karena itu tadi udah nggak ada visa cuti, otomatis harus pulang selamanya. Tapi kalau aku pulang selamanya, gimana nasib bos aku yang sekarang nggak bisa nyari BMI, TKW baru sebagai pengganti aku. Dan sekarang ini juga posisi nenek aku ini semakin parah karena beliau kayak punya penyakit yang pikun. Dia itu nggak suka banget kalau ada orang asing yang datang ke sini. Dan apabila ada pengganti baru, itu kayak ada orang asing baru itu nenek aku sulit untuk menerimanya. Kalau ada orang baru dia bakal kayak orang gimana ya, kayak orang stres banget, kayak orang pikunnya tuh kayak orang bisa dibilang kayak menggila-gila gitu. Jadi bos aku tuh panik banget, takut banget. Dan aku juga bingung gimana karena aku udah janji nambah 1 tahun atau aku pulang, itu aku bingung banget. Makanya setiap malam tuh aku kayak kurang tidur, kayak mikir ini gimana nih, gimana gitu. Dan anak aku juga merindukan aku, pengen aku pulang. Pokoknya stres banget pikiran aku guys. Sementara oleh-oleh, jajan ataupun persiapan aku tuh pulang tuh udah aku beli semuanya. Makanya itu karena nggak jadi tuh kayak kecewa banget, kayak stres banget, kayak bingung mau kayak gimana lagi. Sampai-sampai temen aku yang berada di Taiwan tuh udahlah nggak usah dipikir, emang kayak gitu, kayak gimana lagi gitu. Tapi di sisi lain aku juga kayak kangen sama keluarga, aku juga kasihan sama anak aku. Jadinya tuh seperti ini, stres banget. Dan akhirnya ya udahlah, aku bilang ke suami aku, mungkin emang belum tahun ini aku bisa pulang ke Indonesia, insya Allah tahun depan. Mau gimana lagi emang nggak bisa, dan aku harus nepatin janji aku sama bos aku untuk nambah satu kontrak 1 tahun. Karena kalau aku tiba-tiba pulang kayak gitu aja, aku juga kasihan sama bos aku yang sekarang membutuhkan banget TKW. Dan kondisi nenek aku yang sekarang ini bener-bener butuh aku banget, karena beliau juga makin lama makin parah, karena ya udah tua ya guys. Jadi ya otaknya tuh kayak penyakitnya pikun tuh semakin parah banget gitu. Dan itu tadi buat teman-teman yang selama ini nanya aku gimana mbak jadi pulang apa enggak. Jadi di video kali ini aku udah jawab semuanya. Lagian guys, kalau seumpamanya aja aku pulang ke Indonesia nggak balik lagi, sekarang ini yang dikhawatirkan adalah di dalam pesawat. Karena kemarin itu ada info ada 10 orang yang naik pesawat dan padahal itu duduknya berjauhan, tapi karena di pesawat itu posisinya kayak ruangan tertutup gitu ya, jadi penularan corona itu lebih gampang dan lebih cepat. Satu orang terinfeksi jadi semuanya bakal ketularan. Disitulah aku kayak punya pikiran, mungkin emang ini jalan yang terbaik, karena kalaupun aku pulang ke Indonesia, kondisi di pesawat ini yang menakutkan dan di Indonesia juga parah, takutnya aku malah kayak di karantina sana
karantina sini, nanti transit di Brunei juga di karantina di sana, di Surabaya di karantina Surabaya. Jadi kayak suami aku tuh juga kayak kurang tenang gitu loh. Di sisi lain kayaknya tuh penerbangan atau pesawat yang mau menuju ke Indonesia sebagian juga ditutup. Mungkin dengan adanya peraturan baru nggak ada visa cuti, ini juga demi kebaikan semuanya. Jadi setelah aku pikir-pikir, ya memang karena mungkin ini juga jalan terbaik, kita ambil hikmahnya, mungkin juga ini yang terbaik buat semuanya untuk keselamatan semuanya. Oke guys, jadi itu tadi seputar cerita aku yang mau pulang ke Indonesia nggak jadi, yang mau cuti nggak jadi. Ya bersabar lah ya, sama berdoa itu pasti. Semoga aja kasus virus corona ini cepat musnah, sehingga buat teman-teman dan saudara semuanya yang berada di Indonesia ataupun di Taiwan dan di mana aja melakukan rutinitas normal seperti biasanya, menjalankan Ramadan dengan baik sehingga bisa sholat tarawih bersama. Kalau Idul Fitri tiba juga bisa silaturahmi ke rumah teman-teman atau ke saudara masing-masing. Oke guys, kita banyak-banyak berdoa dan jangan lupa jaga diri. Semoga semuanya aman, sehat, dan bahagia. Oke guys, sekian dulu video aku. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, cepet ya subscribe channel Aneta Anggreni. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Aku mohon dukungannya ya dari teman-teman agar aku terus semangat buat video-video terbaru. Oke guys, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Ini guys, aku udah beli persiapan untuk pulang. Aku udah beli banyak banget jajan ya, buat oleh-oleh di rumah. Nih, di sini aku beli beras karena beras di Taiwan sama Indonesia tuh beda ya. Jadi aku ingin keluarga aku mencicipi. Sini juga banyak banget kue. Ini semuanya udah aku beli guys. Ini juga. Banyak banget, dan di bawah ini masih ada kopi ya ini guys. Tuh kopi. Ini aku beli popcorn yang ukurannya paknya lebih gede. Di sini ada mie Korea. Ini semuanya tuh mie Korea guys. Dalam tas ini semuanya tuh mie Korea. Duh banyak banget. Yang di tas biru ini dalamnya banyak banget kopi. Yang di tas merah ini ada mie Korea kesukaan suami aku. Ini ada biskuit coklat, ini juga. Ini ada Swiss Miss kayak cocoa powder tapi yang manis gitu ya guys. Ini kesukaannya anak aku. Ini juga guys, ini kopi juga, ini kopi biji. Ini semua tuh oleh-oleh yang berbentuk makanan. Kalau pakaian dan kayak bedak-bedak itu aku udah simpen rapi di lemari ya, karena takut kotor. Dan untuk makanannya ya seperti ini, aku beli semua. Ini kurang lebih oleh-oleh yang aku beli itu gaji 1 bulan selama di Taiwan guys. Tapi sayang banget untuk tahun ini aku masih belum bisa cuti, belum bisa pulang ke Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan. Oke guys, terima kasih.